Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wa qala mahfuzat innal fata laisal fata kana abi innal fata anaza. Hadirin saudara-saudara, para guru yang tercinta, pelajar, para pemuda, dan anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisa-sisa umur kita, para orang tua ini masih bisa menatap jiwa-jiwa pemuda, masih bisa melihat anak-anak muda kita. Hari ini tanggal 28 Oktober 2022, Hari Sumpah Pemuda. Oleh karenanya bersyukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tanggal sekarang 2 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, baru beberapa saat kita tinggalkan suatu momentum bulan yang bersejarah, bulan yang satu bulan menggemparkan lahirnya seorang manusia yang luar biasa. Nanti kita kupas sedikit-sedikit. Oleh karenanya dalam konteks itu kita angkat suatu tema Muhammad sang idola para pemuda. Hadirin rahimakumullah, dalam satu buku ensiklopedia Super Leader, Super Manager, seorang Muhammad usia 10 tahun mampu menghidupi diri sendiri. 10 tahun usia Muhammad mengais nafkah sendiri, jadi penggembala, pencari kayu bakar, buru batu pasir, serta bekerja serabutan untuk penduduk Mekah. Sambil tersenyum dia bekerja. Muhammad berjuang di dalam hidup melawan segala keterbatasan yang dalam bahasa ilmiah disebut a complex life difficulties. Mampu keluar daripada kesulitan-kesulitan hidupnya. Inilah yang perlu dihujamkan ke dalam dada para pemuda. Kata The Founding Father, aku bisa menggerakkan 1000 orang tua untuk merubah keadaan, tapi berikan kepadaku 10 pemuda, akan aku goncangkan ini dunia. Oleh karenanya pemuda ini luar biasa. Wajar kalau negeri kita 28 Oktober 1928 mengikrarkan Sumpah Pemuda. Nabi Muhammad adalah seorang yang mampu mengembangkan diri dengan mengatasi berbagai kesulitan dalam hidup dengan luar biasa. Sebagai adversity question, bahkan Michael Hart, seorang non-muslim, bukan orang muslim, berkata, orang hebat dalam catatan sejarah dunia ada 100, tapi paling hebatnya adalah Muhammad menjadi manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia.
hanya 23 tahun setelah 40 tahun usianya merubah tatanan luar biasa. Jazirah Arab 1000 km persegi nyaris tanpa kehidupan oleh seorang Muhammad dirubah menjadi kota-kota peradaban yang hari ini masih bersinar secara luar biasa. Bahkan seorang astronot melihat tidak ada bumi yang bercahaya di dunia ini kecuali dia melihat sinar daripada sinar satu titik yang bercahaya begitu diteliti adalah sinar Ka'bah Baitullah. Nabi Muhammad itu adalah ahli bisnis dan kewirausahaan. Oleh karena setiap pemuda malu kalau minta kepada orang tua. Belajarlah sejak kecil, usaha kecil-kecilan untuk menghidupi diri sendiri. Ini contoh anak-anak muda. Oleh karenanya kepada anak-anak muda harus menjadi orang-orang yang ahli ikhtiar, ahli belajar, dan ahli bisa menghidupi diri sendiri. Sebagaimana dicontohkan oleh sang idola agung Muhammad Rasulullah SAW, mampu melawan segala keterbatasan. Oleh karenanya jika ada di antara kita di sini yang terseok-seok dalam hidupnya, pemuda yang susah, orang tuanya bercerai, orang tuanya tidak sekolah, tidak usah khawatir. Engkau memiliki potensi hebat, yaitu potensi sebagai pemuda, potensi yang bisa menatapkan dunia. Cendekiawan Hindu Pandit Nandra di tahun 1928 menyatakan satu-satunya senjata Muhammad adalah kemurahan hati. Kemauan untuk memaafkan adalah senjata yang menaklukkan musuh-musuh Islam. Membersihkan hati mereka senjata yang lebih tajam daripada pedang baja. Anak-anak muda sekarang harus menjadi orang-orang yang gemar bersedekah, murah hatinya, lembut hatinya, jauhi segala yang menyebabkan kita menjadi orang-orang egosentris. Belajarlah bermasyarakat, belajarlah di OSIS, belajarlah di organisasi-organisasi pemuda keislaman, sehingga menjadi orang-orang yang hebat, menjadi entrepreneur hebat yang merupakan dibutuhkan oleh negeri kita. Syarat negeri yang besar adalah entrepreneurnya di atas 5%, tetapi negeri kita masih 0,05%. Yang ketiga adalah Muhammad adalah pemimpin sosial politik. Beliau menggerakkan masyarakat. Beliau menggerakkan masyarakat dengan jiwa sosialnya. Politiknya politik yang luar biasa. Bahkan Washington Irving, sengaja kita kutip, orang-orang non-muslim berkata, dia dicintai oleh rakyat jelata karena ia menerima kebaikan-kebaikan hati dan mendengar keluhan-keluhan mereka. Anak-anak muda, belajarlah untuk mendatangi orang-orang yang di pinggir jalan, orang-orang yang kolong jembatan. Bikinlah OSIS-OSIS yang menyentuh lapisan-lapisan grassroots level, lapisan-lapisan yang di bawah, yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah dicatat. Datangi mereka, orang-orang yang putus sekolah, gelandangan-gelandangan OSIS-OSIS datang. Anak-anak yang terlantar dihibur dengan bekerja sama dengan organisasi-organisasi pramukaan dan lain-lain untuk melembutkan hati kita, sebagaimana disebutkan oleh Washington Irving. Nabi Muhammad adalah sang pembelajar, guru peradaban. Oleh karenanya anak-anak muda, anak-anak pelajar itu harus senantiasa menjadi sang pembelajar. Tidak ada tidak membaca. Tidak ada tidak membaca diri, membaca lingkungan, membaca literasi, menjadi learner, menjadi educator, menjadi orang-orang yang pembelajar luar biasa. Para nabi tidak meninggalkan emas dan berlian, tetapi mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang besar. Kemudian Muhammad adalah nabi, ahli strategi. Oleh karenanya ilmu strategi dan taktik sebagaimana diajarkan oleh senior
Bapak Im Dahlan Ranuli Harjo, mantan dekan Fakultas Hukum, berkata stratak harus dikuasai umat, stratak harus dikuasai pemuda. Apa itu stratak? Stratak adalah strategi dan taktik menghadapi kehidupan, strategi dan taktik menghadapi persoalan, dan strategi dan taktik menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan. Yang terakhir ya, dikutip oleh Mahmud Yunus dalam mengutip suatu surat Al-Ahzab yang khotib sebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab 21. Sungguh ada pada diri Rasulullah buat kamu contoh yang amat baik, contoh teladan bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan balasan hari kiamat dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Profesor Mahmud Yunus, alim mufassir dari Indonesia, kelahiran Padang Panjang, yang ditulis 1935, pada halaman tafsirnya, tafsir Quran warna biru, tafsir Quran mulia halaman 616, menulis mengenai menafsirkan surat Al-Ahzab 21 ini adalah Muhammad Rasulullah menjadi ikutan dan suri teladan yang baik bagi orang-orang yang beriman mengharapkan pahala Allah dan balasan di akhirat. Nabi menyampaikan petunjuk Allah dalam Al-Quran kepada umat manusia, bukan semata-mata perkataannya saja, melainkan juga memperlihatkan tiru teladan yang baik untuk jadi ikutan bagi mereka. Oleh karenanya anak-anak muda bukan hanya berkata, bukan hanya neto, not action, ya, talk only, tidak ada tindakan tapi perkataan saya, tetapi Muhammad Rasulullah adalah ikutan teladan yang baik. Inilah salah satu sebab maka ajaran Nabi Muhammad mendapat kemajuan yang gilang gemilang dalam masa pendek sekali, 23 tahun. Terakhir ya, dipotret oleh Mahatma Gandhi mengenai kepribadian Muhammad Rasulullah. Kata Mahatma Gandhi, bukan pedang yang memberikan kebesaran pada Islam, tetapi ia datang dari kesederhanaan, kehati-hatian, serta pengabdian luar biasa kepada teman, kepada pengikutnya, serta tekadnya, keberaniannya, serta keyakinan pada Tuhan dalam tugasnya secara luar biasa. Oleh karenanya di momentum Sumpah Pemuda ini, kami harapkan para pemuda lahir menjadi jiwa-jiwa besar. Boleh saja usia Anda itu 15 tahun, 16 tahun, tapi pikiran Anda itu seperti Mahatma Gandhi, pikiran Anda itu seperti Bung Karno, pikiran Anda seperti Muhammad Hatta, pikiran Anda seperti Agus Salim, pikiran-pikiran Anda seperti orang-orang besar, sehingga Anda di kemudian hari menjemput kebesaran-kebesaran dan kebaikan-kebaikan. Setiap orang, kata Bung Hatta, ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Zaman ke depan ada di tangan Anda semua. Laisal fata may yaqulu kana abi. Tidak ada disebutkan seorang pemuda, orang yang berkata itulah bapakku. Tetapi yang disebut dengan seorang pemuda ada ha anaza. Yang disebutkan seorang pemuda adalah ini dadaku, ini prestasiku, ini kualitas hidupku, inilah kemandirianku. Itulah yang disebut dengan jiwa-jiwa pemuda. Barakallahu wa lakum fil azim wa nafa'ani wa ikum bil hadi wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu wa nasmi alim wa qarib fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadin abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla inna Allaha wa malaikatahu
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مقاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, lahirkan dari tempat ini ya Allah, lahirkan dari sekolah ini ya Allah manusia-manusia yang berkualitas tinggi ya Allah, orang-orang yang hebat ya Allah di kemudian hari, bastatan fil ilmi wal jism ya Allah, jadikanlah perkuatan kehebatan ya Allah, kemaksiatan ya Allah bagi pemuda-pemuda di sini ya Allah, para pelajar-pelajar sekolah ya Allah di tempat ini, di negeri ini ya Allah, lahirkan Allah maizal Islam wal muslimin ya Allah, kuatkan iptek mereka iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi ya Allah, lahirkan ya Allah habibi kecil dari tempat ini ya Allah, lahirkan Muhammad kecil ya Allah dari tempat ini sebagai zuriatur rasul. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah Allah yang bermundar ihsan wa ta'ala wa syarra bukan rombong yang berkembang tegakkan bermajib asykuru ala ni'amikum wa la yasabikum lazakallahu akbar. Salat